berdiri Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Besem bela haramin, tehila le Elohedu rabun haolamin, haramin melek yom hadin, eleka Adonai ekara wel Adonai et hanan, nehni be oramisor, eleket be deremu we layare ito, lahalak be esa risa wela saga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Bapak Ibu mohon duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Boleh kembali saya ajak kita bangkit berdiri Saudara. Boleh keluar dari Bapak Ibu Saudara, dari kursi Bapak Ibu Saudara. Kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kita berfellowship sebentar. Berapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, Engkau yang datang dengan segenap hati percaya Tuhan hadir. Amin. Mari datang dengan kasih-Mu, mari datang dengan cinta-Mu dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Membawa kayu, membangun rumah ya Tuhan. Maka kami akan berkenan kepadamu Tuhan. Dan Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan semesta alam. Ya Rabbashandala Rabbalabala Rabbalabala Rabbash. Ya Rabbashandala Rabbalabala. Mari bawa syukur-Mu yang terbaik sesaat ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat kasih-Mu yang melimpah, buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Kami limpah dengan syukur Tuhan, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kau yang membawa kami Tuhan sampai ada di minggu yang ketiga di tahun 2026. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri. Bebaskan roh saudara untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya Rabbashi Garabalabala.
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur. Yes, Lord. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah Tuhan. Sembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan kekuatan kami ya Tuhan. Kau yang di rumah-rumah sembah Tuhan, hadirat Tuhan memenuhimu, hadirat Tuhan cukup bagimu. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada penghiburan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan ya Tuhan. Umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah. Ini tahun amanat agung Tuhan, bahwa kami lebih dalam dengan-Mu Tuhan. Oh, bertemu muka dengan muka secara otentik dengan-Mu Tuhan. Biar umat-Mu mengalami Engkau Tuhan, mengalami kasih-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau berbeda, saudara. Engkau berbeda dengan dunia ini. Engkau penyembah di akhir zaman. Tuhan cari penyembah.
turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, penuhi setiap kami itu. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Yes,
ya. Kalau nanti Tuhan bilang, Tuhan panggil aku, nanti dijawab ya saudara. Amin. Yuk. Engkau yang memberikan setiap kami kegirangan ya Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan bersorak-sorak di dalam Engkau. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku
tahun amanat agung ini ya Tuhan. Biar kami terus jadi terang, jadi kitab yang terbuka bagi setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Kita akan melihat beberapa pengumuman, saudara. Shalom, selamat datang di Gereja Gini EO. Berikut pengumuman untuk sepekan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berada di GBI EO. Kami menghimbau untuk jemaat baru tidak langsung meninggalkan tempat ibadah, agar para pengerja kami dapat berkenalan dengan Anda. Pelayanan gereja bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Sunday Service Minggu 25 Januari 2026. Ibadah hari pertama dimulai pukul 8 pagi dengan pembicara Bapak Pendeta Lenny Roland. Dan ibadah hari kedua dimulai pukul 10 pagi dengan pembicara Bapak Pendeta Otto Nenggoya. Ibadah bertempat di Green Cimanggis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah Kids dan GC. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan Kids dan GC. Jemaat EO, mari bergabung dalam community of love atau PUL. Berikut adalah nama-nama PUL, lokasi, dan gembala PUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan PUL terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor berikut. Worship and prayer akan dilaksanakan secara onsite di Green Cimanggis Mall, lantai 4 pada hari Sabtu 24 Januari 2026 jam 11 siang. Baptisan air akan dilaksanakan pada 24 Januari 2026 jam 7 pagi di Rumah Bapak Gembala Jalan Haji Sofia nomor 71. Baptisan air akan dilayani oleh Bapak Gembala Abraham Subiru. Segenap keluarga besar GBI Epicenter of Mercy turut bersimpati dan sepenanggungan atas terpulangnya adik dan anak kami, Tanzo Immanuel Nenggola. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak Gembala mensarankan kita apabila Bapak Ibu kita akan menggunakan atau memaksimalkan persembahan kita dengan menggunakan kiris. Di depan kursi atau di belakang kursi Bapak Ibu ada barcode-nya. Jadi bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Jadi kita menggunakan secara virtual. Tapi apabila Bapak Ibu tidak bisa memberikan secara
syukur Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami hingga saat ini Bapa. Kau memberi kekuatan kami sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu melimpah atas kami. Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik yang kami punya Bapa. Biarlah persembahan yang akan kami tabur ini Tuhan bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah Bapa, kami tahu bahwa sebelum kami meminta Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kami. Segala keperluan kami untuk operation hotel Tuhan penuhi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati gereja yang mengelolanya Bapa, sehingga kami bijaksana untuk mengatur semua keuangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memberi Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran kami, agar apa yang kami beri ini layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang akan memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ini iman kami Tuhan, ini hati kami, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan haleluya, haleluya, saya mau cinta lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta sama Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang mau cinta Yesus, berikan tepuk tangan buat dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmur dalam hidup kami. Maka benteng kami, kuku pertahanan kami, Allah yang kuat, tempat perteduhan kami, batu karang kami yang teguh.
atribut Allah itu dahsyat dan luar biasa. Tidak pernah sia-sia kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menciptakan kami, yang memberi nafas hidup kami, yang memampukan kami melewati hari demi hari. Betapa dahsyatnya Engkau. Oleh karena itu kami mau duduk diam, kami mau memberikan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau berpikiran aneh-aneh, tapi kami satu hal, di mata kami, di hati kami, di hidup kami, hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja kami. Amin. Hamba tahu hamba tidak ada apa-apanya, tapi kalau hamba ada di depan sini, semua karena Engkau. Biar bukan hamba yang berbicara. Kalau hamba yang berbicara, hamba terbatas. Tapi kalau Engkau yang berbicara, sungguh itu luar biasa bagi hidup kami. Yang siap mendengarkan firman, yang siap merenungkan firman, dan yang siap untuk melakukannya. Sama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya berbicara soal brand, ya. Mungkin saudara berkata, Ibu Dewi ini brand. Tapi justru gini ya, kan tahun ini dicanangkan menjadi tahun amanat agung. Nah, tahun amanat agung ini adalah kita mewartakan siapa Yesus. Banyak orang di luar sana yang belum mengenal siapa Yesus. Melalui saudara dan sayalah kita akan kenalkan siapa Yesus. Ada amin? Ya, melalui apa dulu? Melalui diri kita dulu, melalui keluarga kita dulu. Saya senang sekali di sini ada bapak ibu yang membawa anaknya untuk datang ke gereja. Hans dan In, ya, anaknya kecil-kecil, saudaraku. Ini dibangunkan pagi pasti susah banget untuk datang ke gereja, tapi mereka punya cara sendiri bagaimana membawa anak mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Di sini ada Pak Ali dan anaknya, saudara dan ibu, yang tetap semangat untuk membawa anaknya. Di sini saya lihat juga ada bapak ibu yang tidak saya bisa sebut namanya satu-satu. Saya bilang, saya dari mimbar berkata, saudara keren. Ada amin? Saya aja bilang saudara keren, apalagi Tuhan. Tuhan dari surga bertepuk tangan melihat saudara membawa seisi rumahmu untuk datang ke rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudaraku, di depan saya, di depan saudara, di multimedia, saudara bisa melihat banyak sekali brand yang ada di depan ini. Ada Sony, ada Canon. Canon kita tahu semua itu biasanya merek kamera ya, saudaraku yang kekasih. Dengan melihat brandnya saja, saudara akan tahu. Coba saya tes dulu ya. Saya tes dulu. Ibu Sari, kalau ada tulisan seperti ini, Dove, itu apa Bu Sari? Sabun. Udah pada terkenal, saudara. Udah pada tahu. Pak Chandra, saya mau tanya kepada Bapak, kalau ada tulisan Adidas itu apa Pak Chandra? Sepatu, kaos dan sebagainya. Benar saudaraku? Iya, dari brandnya saja kita udah tahu. Apalagi yang ada misalnya Ford, kita udah tahu itu mobil. Apalagi lambang ini saudara tahu? Mercy. Saudaraku yang kekasih, dengan kata lain lambang itu penting banget. Saya sudah pernah berceritakan di sini bagaimana seseorang brand yang terkenal, bukan seseorang, brand yang terkenal mempertahankan brandnya ketika mereka melakukan kesalahan. Udah saya ceritakan? Iya kan? Satu pizza, iya kan? Saya sudah pernah cerita bagaimana mereka mempertahankan brandnya ketika mereka melakukan kesalahan. Dengan kata lain, brand ini penting. Ada amin saudaraku yang kekasih. Next kita lihat selanjutnya. Who you are? Siapakah Anda? Ketika saudara melihat orang melihat Anda, ya, apa yang mereka ingat dari Anda? Kalau saya melihat hari ini ada Goodman dan Okta, mereka ini berdua orang tua yang saya mau katakan mengasihi anaknya luar biasa. Bisa kita lihat kan selama hidup
Hansu diasuh oleh ayah, ibu, dan ibunya dengan kasih sayang. Jadi kalau ketika orang melihat kita, apa yang ada dalam pikiran mereka? Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, beberapa orang memiliki brand identitas yang salah. Berkata begini, saya ini orang gagal, saya ini orang yang tidak layak, saya ini orang yang tidak berarti apa-apa, saya manusia biasa. Tapi Tuhan berkata hari ini, yang berkata saya gagal, saya nggak ada apa-apanya, saya tidak berarti apa-apanya, dengar dari mimbar saya berkata, Tuhan berkata begini, engkau adalah milikku, engkau berharga, engkau dikuduskan, engkau dipilih. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, karena identitas kita itu menentukan perilaku. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, jika Anda percaya bahwa Anda yang hadir di sini adalah anak raja di atas segala raja, hidup saudara dan saya pasti berbeda. Gak sama dengan yang di luar. Ini saya buktikan, saudaraku. Kedua orang tua dari Kenzo ditinggal anak satu-satunya, pedih, sakit. Seakan-akan Tuhan, ini cuma satu, kenapa sih Tuhan ambil? Tapi dibuktikan dari mereka berdua, baik tidak baik, mereka tetap cinta Tuhan Yesus. Mereka tetap datang ke gereja, tidak marah sama Tuhan. Mereka melihat segala sesuatunya Tuhan perkarakan indah pada waktunya. Ngomong gampang, coba kita yang mengalami, saudara. Banyak orang-orang yang saudaraku, yang marah sama Tuhan, tidak mau ke gereja, yang kesel sama Tuhan, tidak mau ke gereja. Saudara, Tuhan tuh merancangkan yang terindah. Ada satu kesaksian berkata demikian. Waktu anaknya sakit, perempuan sakit, dia minta sama Tuhan, sembuh Tuhan, sembuh. Karena ini anak saya satu-satunya, harus sembuh. Apapun itu masalahnya, anak saya harus sembuh. Dia paksa Tuhan, benar anaknya sembuh, saudara. Ketika anaknya usia 17 tahun, pacaran, diputus sama pacarnya, bunuh diri. Kalau dulu gak paksa Tuhan, anaknya dipanggil Tuhan dengan tidak bunuh diri. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Apapun yang Tuhan lakukan, kadang kita nggak ngerti, tetap aja setia kepada Dia. Kita mungkin sudah berdoa, kita sudah mungkin berharap, tapi Tuhan memberikan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetap aja percaya bahwa Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, anak Tuhan tidak boleh hidup sembarangan. Karena engkau berharga, engkau pilihan, jangan sembarangan. Ya, anak pilihan Tuhan yang hadir di sini semua anak pilihan Tuhan. Dia tidak takut akan masa depan. Di depan sana dikatakan hal-hal yang tidak baik, dolar aja menggila, saudaraku. Tapi Tuhan tetap pelihara saudara dan saya, kan? Saudara dan saya bisa makan, kan? Saudara dan saya bisa menghirup udara dengan baik. Saya mau katakan, itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, brand kita harus ditentukan dari apa? Identitas kita yang benar. Ingat, kita ini pilihan, kita ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal. Jangan hidupmu sembarangan, jangan hidupmu istilahnya di luar kontrolnya Tuhan, saudaraku. Saudara dan saya harus tetap fokus hanya kepada Tuhan. Next, kita lihat brand terlihat dari perilaku, what you do. Iya, terlihat dari perilaku. Matius 5 ayat 16 ya berkata gini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya, kita baca bersama-sama 3, 2 ya. Demikianlah hendakmu
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang kekasih, orang Kristen dikenal karena apa saudara? Bukan karena pengakuannya, tapi karakternya. Orang Kristen itu pasti punya kasih. Orang Kristen itu pasti biasanya jujur. Orang Kristen itu bisa dipercaya. Apakah saudara dan saya bisa dipercaya? Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Satu kali nomor 24 saudara. Oh bukan, HP. Saya ada di Israel. Saya menemukan iPhone terbaru di toilet saudara. Wah, bagus banget iPhone-nya yang terbaru saudara. Saya percaya yang punya sudah naik bus yang sebelumnya. Saya tetap bawa handphone yang terbaru itu ke kasir dan saya berikan kepadanya. Keinginan hati memiliki handphone iPhone yang tercanggih itu pasti ada. Tapi saudara sebagai anak Tuhan harus memelihara kejujuran. Manusia tidak lihat, tapi ada mata yang melihat dari surga. Ada amin itu saudaraku? Ya. Apakah saudara bisa dipercaya? Ketika masalahmu datang, bisa nggak dipercaya tetap cinta Tuhan? Ketika uangmu menipis, bisa dipercaya bahwa saudara tetap cinta Tuhan? Ketika engkau dalam keadaan tercepitkan, bisakah engkau dipercaya bahwa engkau tetap mengandalkan Tuhan? Saudaraku yang kekasih, brand terbentuk dari kebiasaan yang kecil dan kita lakukan setiap hari. Karena Yesus itu tidak hanya dikenal dari pengajarannya, tapi Yesus itu terkenal dari apa yang dia lakukan. Next kita lihat. Ya, brand yang sejati terbentuk ketika tidak ada yang melihat. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus, ini Daud saudaraku. Tiap hari dia itu mengembalakan kambing domba cuma 2 atau 3 ekor, tapi ini kok di fotonya ada 4 ya saudara ya. Harusnya 2 atau 3 ekor saudaraku. Dia tetap setia. Kalau orang lain bilang aduh hanya 2 atau 3 ekor saudaraku yang kekasih, tapi Daud tetap setia. Saudaraku yang kekasih, Daud akhirnya dia terkenal menjadi raja yang besar. Saudara, ketika dia ada di padang mengembalakan 2-3 ekor sapi, tidak ada sorotan, tidak ada pujian. Siapa yang mau memuji? Gak ada yang lihat-lihat saudaraku. Dia hanya dengan kambing dombanya di padang. Tapi ada mata Tuhan yang melihat dia ketika dia sendiri, ketika dia setia. Saudaraku, Tuhan percayakan Daud untuk melawan Goliat. Saudaraku, brand terkuatnya dibangun saat ia sendirian di padang, bukan saat dia di depan masa. Hari ini mungkin orang gak melihat engkau. Hari ini mungkin orang mengecilkan engkau. Hari ini orang mungkin melihat engkau dengan sebelah mata. Tenang. Kiri kanan bilang tenang. Kanannya kirinya bilang tenang. Ya, ada mata Tuhan yang melihat saudara. Satu saat nanti saudara akan dimunculkan seperti Daud melawan Goliat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus mengajar kepada saudara dan saya bahwa Bapa melihat kita dari tempat yang tersembunyi. Amin. Doa-doa kita mungkin tidak didengar oleh orang lain, karena engkau berdoa di bilikmu dengan air mata yang jatuh, gak ada yang dengar. Tapi saya mau katakan, Yesus mendengar setiap doa-doamu. Mungkin engkau melayani, tidak ada yang muji. Apa yang engkau lakukan di rumah mungkin gak ada yang memuji. Benar, saat orang tidak memuji, Tuhan memuji dari surga. Ada amin. Kesetiaan saudara, mungkin gak ada yang nonton. Saudara sudah melakukan ini, saudara sudah melakukan itu, gak ada yang nonton. Tapi Tuhan yang nonton dari atas, amin. Dia memuji saudara. Ketaatan ketika pilihan lain tampak lebih gampang. Brand sejati adalah siapa Anda ketika tidak ada orang yang menilai Anda. Lanjut,
brand itu teruji di masa sulit. Ya, saya baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga engkau memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saya mau katakan usia, ya, maksud saya gini, masa sulit tidak memilih usia. Mau tua kayak, mau muda kayak, mau siapapun juga, pasti ada masa sulit dalam hidupnya. Saudara, ada yang diuji dalam ekonomi, ada yang diuji dalam kesehatan, ada yang diuji dalam keluarga, ada yang diuji dalam iman dan kepercayaan. Orang yang memiliki brand, saudaraku, yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berubah kalau ketika dia diuji. Karena begini, orang yang diuji dari orang sabar itu bisa jadi marah. Kalau orang itu diuji dari percaya, ketika masalah datang dia bisa panik loh, saudaraku yang kekasih. Dan mengasihi, ketika kita diuji, dari mengasihi kita bisa menjadi menyalahkan. Dari yang kuat, akhirnya kita bisa menjadi putus asa. Tetapi saudaraku, ada juga yang justru menunjukkan brand rohaninya itu luar biasa. Ketika dia masuk dalam masalah, brand rohaninya muncul, dia bersyukur. Ketika dia masuk dalam masalah, dia bersyukur. Karena apa? Imannya muncul. Dia tetap kuat, dia tetap memberi, dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni. Saudaraku, Petrus benar-benar menunjukkan brand rasulnya. Ketika apa? Ketika dia dianiaya. Saudara, dari masalah itu makanya tercipta brand. Ya, Musa, dia terkenal dengan apa? Orang yang lembut hatinya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saudara, ketika saudara diuji, itu bukan berarti Tuhan mau menjatuhkan saudara. Ketika saudara diuji, bukan berarti Tuhan mau mempermalukan saudara. Tidak. Kenapa saudara-saudara diizinkan untuk saudara diuji? Supaya iman kita terlihat. Walaupun doamu belum dijawab, walaupun jalan keluar belum terlihat, air mata yang jatuh diam-diam. Saudaraku yang kekasih, karena tanpa ujian imanmu rapuh. Tanpa ujian imanmu akan goyah. Tanpa ujian engkau akan mudah kecewa. Tapi lewat ujian imanmu bertumbuh. Ada amin, saudaraku? Lewat ujian karaktermu dibentuk, ketekunanmu, saudara. Siapa di sini yang belum pernah mengalami ujian? Semua pernah mengalami ujian. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya tanggal 9 kemarin usianya 58 tahun. Tapi masih cantik ya saudara. Oh, haleluya. Nggak ada yang puji. Kita puji diri kita. Ya saudara, saya sampai heran gini loh. Saya tuh kalau orang lihat saya itu kayak nggak ada masalah. Karena saya senyum terus ya. Saudara bisa cek IG saya, saudara bisa cek Facebook saya. Saya nggak pernah masukkan ketika saya dianiaya, ketika saya difitnah, saya tulis pembalasan adalah hak Tuhan. Kau tunggu saya. Saya nggak pernah nulis seperti itu, saudara. Saya selalu senyum. Saya selalu ketemu siapapun saya bersuka cita, saya ngomong yang lucu-lucu seperti itu, sehingga orang tuh berpikir saya nggak ada masalah, saya nggak punya persoalan. Tapi kalau saudara mau tahu dalam hidup saya, aduh ya ampun, masalah satu belum selesai, satu sudah datang lagi, satu belum selesai, satu sudah datang lagi. Tapi saya nggak menyanyi kayak dulu, aku tak sanggup. Oh, berapa semuanya.
Saya nggak nyanyi lagu itu lagi. Saya nyanyi lagu apa? Mataku tertuju padamu. Nyanyi saya. Air mata saya jatuh, saudara. Nanti gini ya, kalau saudara papasan dengan mobil saya, ya, kalau saudara papasan, saudara jangan bilang saya orang gila ya. Kenapa? Di mobil itu kesempatan saya untuk teriak. Di mobil itu kesempatan saya itu untuk kayak orang gila-gilaan takut Tuhan. Saya bilang, Tuhan Engkau baik, teriak, "Oh, Tuhan dahsyat Engkau Tuhan." Sambil nangis, mata saya jatuh. Tuhan Engkau ajaib, sampai saya lihat-lihat langit. Apalagi kalau di tol, saudara, itu tempat kesukaan saya untuk cry out. Tempat saya untuk berteriak, tempat saya untuk mengeluarkan semuanya di hadapan Tuhan. Makanya saya suka titip kalau sendiri. Di situ saya, dan kalau saudara papasan, Bu Dewi sudah begini. Nah, itu artinya saya lagi crying out. Ya, saudaraku, justru di mobil itu tempat saya untuk berteriak. Justru di mobil itu tempat saya untuk mengadu. Justru di mobil itu sambil nyetir, sambil isak-isak, saudaraku, saya mengatakan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau agung, walaupun air mata saya mengalir. Ada amin, saudara yang kekasih. Kita punya cara yang berbeda-beda, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Berikan tepuk tangannya. Ya, Tuhan memberi uji kita, diizinkan kita diuji, bukan untuk apa? Untuk supaya iman kita bertumbuh, untuk supaya karakter kita dibentuk, untuk apa? Untuk keturunan kita, saudara, lebih lagi. Jadi ketika saya katakan usia saya bertambah, saya tahu kasih Tuhan juga bertambah untuk hidup saya. Bukan berarti hidup saya baik-baik saja, masalah ada. Tapi ketika keluar dari mobil, saya tersenyum. Ketika keluar dari mobil, saya menyapa. Saudara, di dalam mobil, saya bersekutu dengan Tuhan, dengan air mata, dengan teriakan, dengan tangisan. Amin, saudara yang dikasih. Ya, kita boleh berteriak, boleh. Kadang saya lihat di TikTok ya, saudara, bagus-bagus tuh di sana. Dia ada seorang anak muda di atas bukit, mungkin saudara lihat. Dengan derai air mata dia katakan, Tuhan Engkau baik. Dia bilang begitu loh, saudara, kalau bahasa Inggris, Tuhan Engkau dahsyat. Sama nangis, seperti itu, saudaraku yang dikasih. Saya mau katakan kepada saudara, tetap berharap kepada Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan orang yang berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Brand kita harus seperti Kristus. Yesus juga pernah nangis, jangan malu untuk nangis. Bapak-bapak, jangan malu untuk nangis. Kalau ada masalah, nangis aja. Yesus aja ketika mau ditangkap di Taman Getsemani, dia menangis kan? Iya kan, saudaraku? Dia berkata, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakmu, kehendakmu yang jadi. Iya kan, saudara? Nangis gak apa-apa di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang ini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika saya ada di Yerusalem, saudara, ada satu tempat di mana Tuhan Yesus lagi tempat di Getsemani di mana dia menangis, saudaraku yang kekasih, ada batunya itu masih ada. Jadi ketika kita sudah jadi gereja, gereja doa segala bangsa namanya. Jadi ketika kita masuk ke ruangan itu, ininya gelap. Gelap, sunyi gelap gitu ya, saudara. Kenapa? Saya dalam hati kok, saya tanya gitu sama rabi di sana, kenapa gereja ini kok bisa gelap begini? Dia katakan ini diilustrasikan sesuai dengan hati Yesus waktu dia mau ditangkap. Nah di situ saya menangis, saudaraku, saya pegang batunya. Jadi batunya sudah dilingkari oleh pagar begitu, tapi tangan kita masih pegang gitu. Saya di situ kalau nangis, saya tersungkur, saya menangis di situ. Saya ungkapkan isi hati saya, cinta Engkau Tuhan, walaupun kesesakan melandaku, Engkau tetap baik, Engkau tetap Tuhanku, Engkau tetap Allahku. Tidak akan pernah aku tinggalkan Engkau. Masalah tidak menekanku untuk meninggalkan Engkau, malah aku cinta akan Engkau. Nangis, saudara. Begitu saya turun dari itu kan tempatnya tinggi ya, jadi turun busnya dari bawah.
daerah di atas Gunung Sir kalau nggak salah itu. Saya turun ke bawah, ada anak-anak muda di Israel situ. Saya kan pakai ini, saudaraku, apa namanya, selendang menutup gini ya. Terus dia bilang, hai, kenapa kok saya lihat dalam bahasa Inggris saya terjemahkan saja, lah kamu kenapa kok hidupmu susah, mukamu kok seperti itu, ditekuk lah istilahnya, kok mukamu sedih gitu. Dia katakan, terus dia bilang begini, kamu tuh putri kerajaan Allah, kok kamu sedih gitu. Saya bilang, ini anak-anak muda ini tidak ada kerjaan. Dalam hati saya gitu, ini anak muda ini tidak ada kerjaan, ganggu-ganggu orang yang habis berdoa. Terus saya lagi jalan begini, terus saya tiba-tiba teringat gini, oh maksudnya Tuhan pakai dia. Debbie, kamu kan sudah menyerahkan segala sesuatunya kepadaku, kan kamu sudah ngadu kepadaku. Nah, kenapa masalah itu kamu bawa lagi? Kamu adalah putri kerajaan Allah. Oh iya Tuhan. Saya diingatkan melalui anak-anak yang tadi gitu. Begitu saya masuk ke bus sudah, hai shalom, sudah senyum lagi. Begitulah kita ya saudara ya. Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan kepadanya, kita merasa lega. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kau punya masalah, engkau ceritakan kepada Tuhan dalam doamu, rasa enggak lega? Ini bagaimana kurang semangat nih? Amin. Engkau merasakan kelegaan enggak? Amin. Engkau merasakan punya pengharapan enggak? Yes. Engkau merasakan bahwa Allah mendengar doamu enggak? Amin. Iya, itulah hebatnya Tuhan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan terus, cari Tuhan terus. Yang ibadah yang kedua akan saya ungkap bagaimana ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita dapatkan ketika kita nggak ngambul sama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, brand Kristen harus merefleksikan Yesus. Kolose 3 ayat 10 berkata, kenakanlah manusia baru, terus menerus diperbaharui. Ini dalam singkat. Kita ini harus terus diperbaharui, saudaraku. Saya ini juga bukan orang yang sempurna. Kadang untuk anak saya Alicia, suara saya mi, bukan do. Ini ada ini anak-anak di sini. Bayangkan disuruh Alicia, ini udah jam 6 bangun, tidur. Alicia, nanti kau telat, tidur. Alicia bilang, Alicia! Tidak lulus dari antara kita, saudara. Nanti saya kok sudah teriak. Bayangkan saya bangun jam 4, saudara, untuk siapkan dia punya makan. Maksudnya kamu makan dulu. Dia bangun jam 6 kurang berapa deh pokoknya. Dia cepet-cepet, dia nggak mau makan. Coba, siapa yang nggak kesal? Kita sudah bangun pagi-pagi, suruh dia makan untuk kebaikan. Wah, sudah gitu. Terus akhirnya saya berdiri di pintu, saya bilang begini, aduh Tuhan, Dodo, kita sudah ada dasar mie ini untuk anak kita ini Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Tiap hari saya perlu belajar, saudara. Terutama untuk anak sendiri. Nada dasar tuh harus do. Sudah mie kita ini. Aduh. Roh itu penuh, daging itu lemah. Tapi anak-anak yang hadir di sini dengar. Aduh. Kalau orang tuamu bilang 1 kali itu kau dengar, anak-anakku. Jangan sampai 3 kali, 4 kali, baru diikuti. Nanti kita rasa deh kalau kita sudah besar punya anak. Jadi ini jujur nih. Makanya di rumah tuh anak-anak tuh tahu, nggak ada dasar saya sampai mie kalau nggak kena Alicia. Tapi kata teman saya, Bu Debbie, Alicia masih lebih bagus Bu Debbie. Anak saya itu, dia orang Batak tuh Mary. Anak saya itu jemuran itu Bu Debbie, sampai patah saya pukuli. Kalau saya nggak pukul saudara, tapi suara saya, kadang ajan itu kalah dari saya. Ampuni saya Tuhan Yesus. Saking tingginya suara saya itu saudara. Aduh, haleluya. Nggak gampang memang punya anak remaja ya saudara ya. Aduh, haleluya. Saya percaya kok anak-anak yang baik semua. Amin. Ada amin saudaraku. Masalahnya begini saudara. Kalau saya yang marahin anak saya, ibu-ibu percaya nggak? Kalau kita yang marahin anak kita, ya setinggi apapun suara kita masih
Oke, tapi kalau suami kita marahin anak kita ikut sakit hati. Bener nggak ibu-ibu? Ini pada diam-diam semua. Coba deh suami kita yang marahin anak kita, aduh ya ampun ini kok dia marah-marahin sih. Padahal kita lebih pedes lagi kalau marahin anak kita ya saudara ya. Ibu-ibu, mana ibu-ibu? Bener nggak bu? Oh, haleluya. Bu Tuti udah pada ketawa. Jadi dengan kata lain, kenakanlah manusia baru terus menerus. Jadi saya juga harus bertobat. Jangan nada saya me, tapi saya harus dulu. Saya perbarui terus menerus. Bagaimana supaya saya sabar? Pak Hans tak gampang sabar ya Pak Hans ya. Punya anak 2 kan Pak Hans. Tidak gampang untuk sabar. Tapi marilah kita diperbaharui hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Karena brand Kristen sesungguhnya bukan simbol salib ya, yang ada di kalung Anda atau stiker Jesus love me di belakang mobil saudara, atau Jesus love you di motor saudara. Tapi dalam hidup kita tidak sesuai. Tapi tidak ada di sini luar biasa. Karena gini, sesungguhnya ketika kita memiliki karakter yang lembut, nah ini untuk saya. Ya, kesetiaan dalam hal kecil, kemurnian hidup, kasih kepada mereka yang sulit dikasihi, memberikan pengampunan kepada yang menyakitimu, integritas ketika tidak ada yang terlihat, saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Lanjut, sudah mau setengah 10. Dunia membaca Yesus melalui brand hidup kita. Orang Kristen pasti penuh kasih. Orang berkata demikian. Orang Kristen pasti bisa mengampuni. Orang Kristen pasti baik. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, untuk membangun brand bagaimana dong Bu? Ya, konsisten dalam doa. Kan firman Tuhan bilang di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Banyak orang tuh berdoa kalau terdesak. Banyak orang itu kalau berdoa, saudara, dalam keadaan kepepet. Nanti kalau sudah Tuhan jawab, dia nggak kepepet lagi, dia nggak terdesak lagi, saudara, berhenti berdoa. Ya nggak, saudaraku yang terkasih? Doa itu sering sekali menjadi bahan serapnya kita. Doa sering sekali itu menjadi pilihan terakhir dalam hidup kita. Saat orang nggak bisa bantu kita, saat orang tidak bisa, ini baru kita berpikiran untuk berdoa. Ingat Hana berdoa, saudaraku, walaupun dia belum memiliki anak, tapi dia tetap berdoa. Akhirnya apa? Tuhan kasih Samuel kepada dia. Otto dan Goodborn tetap berdoa. Tuhan akan kasihkan lebih lagi. Amin. Amin. Itu Hana itu punya anak, mintanya 1, tapi akhirnya dia punya anak jadi 5. Dimulai dari doa. Daniel berdoa 3 kali sehari. Ketika dia masuk dalam gua singa, malah singa yang tutup mulutnya. Amin, saudaraku. Konsisten dalam berdoa, melatih kesabaran, menenangkan hati. Yang kedua, membaca firman. Firman, saudaraku, dikatakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu sering dibaca baru saat ibadah. Nah, kalau ibadah gini kan saya keluarkan ayat-ayat. Nah, seperti itu. Firman didengar saat khotbah. Firman dikutip, dimasukkan di IG, TikTok saat susah. Nah, kalau nggak ada susah, masihkah engkau membaca firman? Itu penting. Ya, jaga integritas kita. Integritas bukan apa yang dilihat orang. Saat orang tidak melihat kita, apakah kita tetap melakukan integritas kita? Jaga perkataan. Jangan sampai gara-gara kita orang berkelahi. Hormati semua orang. Saudara, jangan menghormati orang karena ada jabatannya. Jangan menghormati orang karena statusnya kaya. Jangan. Karena apa, saudara? Karena semua itu, gini loh, kaya dan miskin itu semuanya sama. Kaya dan miskin itu semuanya bernilai di hadapan Allah. Yesus menghormati perempuan Samaria yang 5 istrinya, suaminya. Dia hormati. Bagi masyarakat itu sampah. Yesus menghormatinya, menjadikan ia penginjil. Yesus bergaul dengan orang sakit kusta. Yesus menerima Sakius pemungut pajak. Dia bergaul dengan orang-orang itu. Dia tidak pilih-pilih dalam bergaul.
Anak Tuhan juga jangan pilih-pilih dalam bergaul ya. Semua sama, saling menghormati. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Injil menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman hari ini. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dimanapun kami ada, brand Allah ada dalam hidup kami. Orang melihat kami, ada Yesus hidup dalam kasih. Hidup kami ada kasih, ada pengampunan, ada pemberian, semuanya orang boleh melihat. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, sangat baik. Berkati setiap jemaatmu yang hadir. Mereka pulang berbeda ketika mereka datang. Ada perubahan terjadi, ada terobosan terjadi ketika mereka mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya undang Bu Ebenezer untuk menyampaikan pujiannya.
kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan perdengarkan bagi setiap kami. Berikan kami roh yang kudus dan hikmat, supaya kami dapat melakukan firman dalam hidup kami. Bapa, kami membawa persembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkat Tuhan melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman hari ini, tidak saja engkau pandai mendengar, tapi ketika engkau melakukannya dalam hidupmu, lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau akan jadi naik bukan turun. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Kasih daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati dengan iman, katakan amin.